Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada tamu untuk menyampaikan maksud dan tujuannya. Kita beri waktu 15 menit. Pimpinan yang saya hormati, mencermati pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sampai dengan pelaksanaan PP 43 sampai dengan PP 47 yang selanjutnya Permendagri tahun 2000 nomor 67 tahun 2017, seharusnya masalah jabatan perangkat desa sudah jelas dan terang benderang bahwa masa jabatan perangkat desa adalah sampai dengan usia 60 tahun. Tetapi kemudian yang kita temui di berbagai daerah di seluruh negeri ini masih banyak masa jabatan perangkat desa yang diangkat dan diberhentikan sesuai kehendak kepala desa. Namun sayang sampai hari ini nasib perangkat desa belum seberuntung dengan profesi-profesi yang lain. Dengan adanya gaji perangkat desa, tujuan utamanya adalah mensejahterakan. Tapi faktanya Pak, itu menghilangkan yang namanya ajas rekognisi. Jadi bengkok dan sebagainya diudik-udik Pak. Jadi nuwun sewu, pada saat gaji diberikan, bengkok tetap itu adalah sebagai alat sosial. Pada saat bengkok itu harus dilelang dan sebagainya, itu adalah menghilangkan ajas pengakuan terhadap desa. Dan sekali lagi pada saat ada undang-undang desa, kami mengharap kami lebih sejahtera. Tapi faktanya kami terombang-ambing Pak. Ada PP setiap saat berubah, ada Kemendagri, ada kementerian, peraturannya setiap saat berubah. Yang keempat adalah masa kerja, masa bakti perangkat desa adalah sama dengan masa bakti kepala desa. Itu yang sangat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Bayangkan kalau ketika ganti kepala desa, ganti perangkat desa, itu tatanan yang bagaimana? Masa kerja perangkat desa adalah sama dengan masa kerja kepala desa. Guna membahas tuntutan agar pemerintah mengubah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, sejumlah perangkat desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Seluruh Indonesia (PPDI) menggelar audiensi dengan Komisi 2 DPR RI. Selaku Ketua PPDI mengangkat dan menyoroti 3 poin untuk audiensi tersebut. Isu pertama adalah pemberhentian tidak kompeten, status pekerjaan, dan penghasilan atau kesejahteraan. Menurutnya, yang membuat pernyataan ini di depan Komisi 2 DPR RI. Diakuinya lembaga legislatif dan eksekutif menyambut baik pertemuannya dengan pengurus PPDI. Alhamdulillah, eksekutif dan legislatif menerimanya, dan sekarang Pak Mendagri dan Pak Mendes dari Komisi 2 siap mendukung agar bisa terlaksana. Herman Hairon, anggota fraksi Demokrat yang menerima audiensi, mengaku telah bertemu dengan perwakilan PPDI di DPR dari seluruh penjuru tanah air. Saat ditemui Herman usai audiensi di Komisi 2 DPR RI, ia mengatakan, intinya kami bersama fraksi PKB menyambut mereka di ruangan ini. 45.000 perangkat desa yang hadir, Ketua PPDI bersama seluruh pengurus. Herman mengaku pihaknya telah melakukan pertemuan dengan Komisi 2 DPR RI sehari sebelum demonstrasi untuk membahas permintaan sebelumnya. Ini sudah sangat lama diminta, kata Herman, merujuk pada keamanan jabatan perangkat desa serta masalah manajemen dan kesejahteraan pegawai. Menurut Herman, permintaan itu terkait Undang-Undang Desa, sehingga pihaknya dan fraksi-fraksi di Komisi 2 DPR RI sepakat menyetujui rapat dengar pendapat perangkat desa bersama dengan PKB. Ia menyetujui karena tuntutan tersebut dianggap wajar untuk diajukan dan dimasukkan dalam Prolegnas tahun 2023. Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 segera masuk Prolegnas 2023. Menurut Herman, hari ini kami menerima audiensi bersama dengan PKB dan kami juga setuju karena poinnya sangat rasional.
Poinnya sangat masuk akal dan tentunya sebagai supporter dan perjuangan awal secepatnya, ujarnya, tujuannya agar dapat memenuhi atau segera mengakomodir permintaan perangkat desa tersebut. Herman menambahkan pihaknya akan mendukung upaya memastikan hasil permintaan mereka masuk dalam program prioritas pemerintah 2023. Klausul-klausul yang diperlukan akan dikembangkan bersama oleh pemerintah dan DPR. Berikut tuntutan PPDI kepada pemerintah. Yang pertama, Dewan Pimpinan Nasional mendukung penuh usulan untuk revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan menuntut DPR dan pemerintah merealisasikan sebelum pemilu 2024. Yang kedua, Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Perangkat Desa Seluruh Indonesia (DPN PPDI) menuntut pengakuan yang jelas kepada perangkat desa dengan status ASN aparatur sipil negara atau P3K pegawai pemerintah perjanjian kerja. PPDI tetap menghormati posisi sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Yang ketiga, Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Perangkat Desa Seluruh Indonesia (DPN PPDI) menuntut gaji perangkat desa bersumber dari APBN melalui dana alokasi desa yang tercantum khusus, bukan bersumber dari perimbangan kabupaten, yaitu alokasi dana desa, sehingga memiliki kendala penghitungan di setiap daerah, termasuk penggajian masuk dalam ranah politik daerah. Yang keempat, Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Perangkat Desa Seluruh Indonesia (DPN PPDI) menuntut memiliki dana purna tugas setelah berhenti menjabat yang dihitung berdasarkan masa pengabdian. Yang kelima, Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Perangkat Desa Seluruh Indonesia (DPN PPDI) menuntut dana desa berjumlah sebesar 15% dari APBN atau sekitar 250 miliar rupiah per tahun digelontorkan untuk pembangunan desa. Dana desa jauh lebih bermanfaat bagi pembangunan ekonomi desa dan kesejahteraan desa. Dana desa jauh di bawah dana bansos sebesar 380 triliun rupiah yang dianggarkan negara setiap tahun. Yang keenam, menuntut Presiden mengevaluasi Menteri Desa sebab dianggap tidak memiliki kemampuan dan kecakapan menerjemahkan Undang-Undang Desa. Menteri Desa tidak kurang dalam kemampuan komunikasi terhadap stakeholder utama pembangunan desa, yaitu kepala desa, BPD, dan perangkat desa. Mendes PDTT hanya memandang pendamping desa yang statusnya tidak tercakup dalam Undang-Undang Desa, namun sangat diperhatikan sebagai organ penting bagi pembangunan desa. Diawali dengan diurus sebagai P3K, pendamping diusulkan untuk memiliki asuransi pendamping dan hari bakti pendamping desa, meskipun kontribusinya terhadap pembangunan desa tidak signifikan dan tidak secara langsung berdampak pada percepatan pembangunan desa.